Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya, kembali lagi ya. Ini bersama saya Jirido Pangestu. Nah, kali ini kita kembali lagi akan membahas materi pemodelan matematik gitu ya. Basic pertama adalah yang akan kita pelajari mengenai persamaan diferensial ordiner gitu ya. Oke, langsung saja mari kita lihat materinya itu ya. Untuk modulnya nanti di bab tentang PDU ini nanti akan kita bagikan. Oke. Nah, materi pertama dalam pemodelan matematis ini adalah persamaan diferensial ordiner ya. Persamaan diferensial ordiner itu ya, paling gampang adalah turunan ya, persamaan turunan yang sering sekali kita jumpai ya. Misal dy per dx gitu ya, sama dengan 2x kuadrat plus 2y dan lain sebagainya. Itu adalah persamaan matematik gitu ya. Nah, dalam berbagai kasus ya, misal contoh sederhana itu dalam kasus matematika ya, nanti akan kita bahas secara teknik kimianya ya. Kalau secara matematiknya, suatu persamaan diferensial gitu ya, kita misalkan ya seperti ini, dy per dx sama dengan 3xy plus yz pangkat 0,3. Ini adalah kita ingin mengintegralkan suatu persamaan, menurunkan persamaan ini berdasarkan dx ya, dy per dx. Ini akan kita turunkan fungsi y ini sebagai x nanti. Nah, tentunya dalam menurunkan ini ada variabel-variabel yang akan kita cari ya, yaitu sebagai output variabel, misal dy per dx. Nah, berarti ini kita akan mencari y gitu ya, berapa nilai y kalau diturunkan terhadap x. Nah, dimana nanti ada kondisi-kondisi awal atau initial condition. Misal nilai awal ketika x nya itu x0, misal anggap aja x0 nya itu 2, maka y0 nya itu 3. Nah, hasil pertama berdasarkan persamaan ini, kalau x nya itu 3, misal y nya itu 2. Nanti kalau x nya diganti, y nya berapa? Nah, itu yang akan kita hitung ya. Nah, untuk kasusnya, persamaan diferensial di sini, nah ini ada yang kuadrat, nah ini beda ya. Persamaan diferensial ordiner ada persamaan diferensial yang bentuknya kuadrat atau orde 2. Kalau orde 2 di sini nanti akan kita selesaikan dengan metode lain gitu ya, yang lebih tepat. Sekarang kita bahas yang PD ordiner orde pertama. Nah, dalam kasusnya secara matematik kita mempunyai banyak metode gitu ya, yang mungkin sudah banyak yang mempelajari gitu ya, dari metode Euler atau metode Runge-Kutta gitu ya, yang sama-sama dipelajari di di matematik gitu ya, di kuliah matematika teknik gitu ya. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah menggunakan metode Runge-Kutta orde 4 gitu ya, karena memiliki gap error yang lebih kecil dibanding yang lain ya. Nah, adapun rumusnya sendiri adalah menggunakan metode Runge-Kutta. Nah, Runge-Kutta ini untuk menyelesaikan diferensial. Kita misalkan punya persamaan dy per dx sama dengan suatu fungsi yang bisa ada variabel x-nya atau y-nya di sini. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Menggunakan RK orde 4 ya. Oke, jadi di sini rumus utamanya, rumus utamanya adalah ini. Y saat i plus 1 kan mula-mula diketahui y0 sama x0. Otomatis kita bisa menghitung y1. Nah, y1, misal kita y1 sama dengan y0 ditambah ini 1/6 dari penjumlahan K1 plus 2K2 2K3 tambah K4. Kalau mencari y2 berarti di sini y1, y yang sebelum tadi ditambah ini. Nah, nilai K1, K2, K3 dan K4 ini selalu berganti-ganti. Kalau saat y1 ada K1 dipakai untuk menghitung y1. Menghitung y2 nanti nilai K1 nya berganti dan begitu terus ya. Secara numerik dia berderet ya. Nah, terus menghitung K1 sampai K4, konstanta ini gimana? Ini ada rumusnya ya. K1 adalah delta X dikali ini fungsinya. Nah,
hasil daripada fungsinya. Kita harus misal delta x itu adalah suatu increment gitu ya, suatu kenaikan angka. Misal x pertama itu 0, kita ingin setiap kelipatan 0,5, berarti x berikutnya 0, pertamanya 0, 0,5, 1, 1,5 dan seterusnya. Nah, kemudian nilai delta x tadi ini ya, dimasukkan ke fungsinya. Nah, kita lihat fungsinya. Nah, di fungsinya kan misal yang sederhana ini deh. Nah, ini ada fungsi ya. Nah, dari fungsinya ini dimasukkanlah nilai x-nya tadi ya. Yang mula-mula kan 0, kalau yang kedua kan 0,5, yang berikutnya 1. Nah, tergantung ya. Misal nyari yang pertama berarti yang 0,5 substitusikan ya. Begitu juga dengan nilai y-nya nanti ya. Oke, tapi kita substitusikan dulu nilainya ke dalam fungsinya, nanti dapat nilai K1 ya. Dapat nilai K1. Nah, misal di sini K1 sama dengan fungsinya dikali delta x ya. Fungsinya itu yang ada di sini. Nah, kemudian berikutnya ngitung K2 juga sama, tetapi x-nya itu diganti ya. Oke, x-nya itu diganti. Berarti di sini x-nya itu adalah misal x mula-mulanya itu adalah, ini kan menghitung x1, yang dipakainya kan x0 ya. Oke, x1 sama dengan x0 ditambah tadi kelipatannya 0,5. Oke, kita contohkan aja misal ini. Berarti nanti misal x mula-mulanya 0, kelipatannya 0,5 gitu ya. Maka nanti jadinya 0,5. Ini adalah sebagai nilai x1 sama dengan x1. Nah, maka kita masukin di sini. Nah, ini kan x1 udah. Xi di sini sebagai apa? Ini x sebelum ya. Berarti ini dimasukin di sini x0. Berarti nanti untuk menghitung y1, nah, nilai K1 nya dimasukin fungsi, x nya itu x yang sebelum tadi, berarti 0, y nya y mula-mula tadi, misal mula-mulanya 2, nah dikali delta x nya 0,5 tuh. Kalau ingin menghitung y2, nah, nilai x yang dipakai adalah x1 dan y1, berarti nanti makanya f buka kurung nilai x nya pakai yang ini 0,5. Nah ya, terus y nya pakai y hasil hitung tadi. Nah gitu ya, yang di sini. Jadi dia penghitungan terus berulang-ulang. Jadi syaratnya adalah hanya satu, untuk menghitung x1 sama y1 gitu ya, dihitung kalau ada nilai mula-mulanya. Jadi kalau ada nilai mula-mulanya semuanya bisa terhitung ya. Oke. Biar gampangnya yang di sini adalah nilai yang akan dicari, ini adalah nilai sebelumnya atau yang diketahui. Oke. Jadi nanti menghitung y3 pakai data di sininya, pakai data y2 sama x2 dan seterusnya. Oke. Sampai kapan ya? Sampai kapan kita mau berhenti gitu ya. Kita mau x-nya itu berhenti di rank sepanjang apa? Misal x-nya dari 0 sampai 5. Ya udah, ketika sudah tercapai 5 maka berhenti. Oke, sekarang kita langsung aja ke model MATLAB-nya. Nah, untuk programnya itu kira-kira seperti apa? Nanti ada di sini. Oke, langsung saja kita demo gitu ya. Kita pakai persamaan yang ada di sini. Oke, ini kita kecilin. Oke. Nah, kita langsung demo aja. Nah, untuk memudahkan ya, kita ini buat model fungsi, karena dari dasar MATLAB kita sudah
coba membuat fungsi ya, fungsi dalam fungsi. Maka programnya ini kita buat dalam fungsi semuanya ya. Oke, berarti kita buat function aja. Misal ini adalah latihan 1 PDO 1 itu aja. Kita clear all CLC. Nah, yang pertama kali kita coba itu ya. Nah, mungkin ini sudah tertuang juga di dalam apa namanya, di modul gitu ya. Nanti dapat kalian coba juga yang ada di modul. Mungkin ini simbol-simbolnya agak berbeda ya. Ini tergantung, yang penting pemahaman kita gitu ya. Oke, kita misalkan pakai soal yang tadi. Oke, ini ya. Diketahui nilai awal, ya nilai awal tuh x0, langsung aja itu 0,5. Y0 itu adalah 0,4. Xn itu adalah nilai X terakhir ya. Kita mau berhenti ketika X nya itu 1,5. Kenaikannya, ini adanya jumlah data, jumlah titiknya yang diinginkan 20 ya. Oke, N nya 20, berarti delta X nya nanti bisa dicari gitu ya. Oke, N ini adalah jumlah ini jumlah data yang diinginkan. Ini jumlah titik, harusnya ini jumlah increment gitu ya, biar cocok. Jumlah increment tuh jumlah kenaikan angka. Misal ada 5 data ya. Oke, misal kita memiliki 5 data. Nah, sini data ke 1, ke 2, ini 1 increment, gapnya nih 2, 3, 4. Ada 5 titik maka ada 4 increment. Jadi kalau jumlah datanya 20, incrementnya nanti 19 ya, incrementnya 19. Oke, kita anggap aja, nah dalam kasus ini incrementnya yang 20. Oke, sehingga nanti delta X nya tinggal kita cari ya. Delta X sama dengan panjang akhir kurang panjang awal gitu ya, dibagi ini X0, dibagi dengan increment N ya, ini adalah delta X. Kalau yang diketahui jumlah data, jumlah titiknya 20, maka incrementnya 19, maka di sini dikasih N-1 ya. Dengan catatan yang atas adalah jumlah titik, jumlah titiknya berarti nanti 21. Kalau supaya increment, hasil incrementnya itu 20 ya, tolong diingat. Oke, kita lanjut saja ke rumusnya ya. Nah, rumus ini membutuhkan nilai X dan juga nilai Y awal ya. Nah, maka semua di sini ini harus kita buat sebagai nilai awal ya, atau nilai pertama ya. Ini adalah nilai pertama. Kalau secara kasaran yang kita lihat, nilai pertama itu adalah, kalau secara matematik biasanya nulisnya X0 atau Y0, tetapi secara MATLAB, bahasa programan, kalau di MATLAB ini adalah membaca nilai pertama itu adalah sebagai data ke 1 ya, data ke 1. X0 ini kan data pertama, tapi MATLAB nggak bisa membaca data ke 0 ya, biasanya membaca data ke 1, kecuali mungkin nanti kalau kita beralih ke program Python ya. Oke, berarti ini biar enak, ini kita buat X1, ininya Y1. Ini artinya nilai awal ya. Nah, N-nya ini kan, nah N-nya itu 20 ya. Nah, ini kita kasih keterangan nih, nilai awal, ini nilai akhir, habis itu N. Nah, N tadi, nah ini tergantung pemisalan kita ya. N itu sebagai jumlah, misal jumlah tadi jumlah increment. Nah, ini adalah nilai terakhir, titik terakhir ya. Nah, ini titik terakhir, maka ini kalau incrementnya 20, maka ini Xn ini adalah berada pada posisi titik ke 21 gitu ya.
karena jumlah incrementnya 20. Kalau kita ingin jumlah yang 20 ini adalah jumlah data gitu ya. Nah, berarti nanti ya ini X 20 tapi di sini kasih n-1 ya. Oke, bebas ya nanti pakai yang mana ya, tergantung yang diketahui jumlah. Kita misalkan aja kasus ini jumlah increment ya. Maka xn ini adalah X yang pada posisinya n plus 1 ya, pada posisi data ke 21. Oke, delta X sudah diketahui. Kalau gitu kita langsung aja ke ngitung ini. Nah, ngitung ini K1 sampai K4. Nah, kita butuh nanti kriteria pemberhentian. Nah, kriteria pemberhentiannya tinggal pakai nilai X-nya aja ya. Saya di sini. Nah, kita pakai X nilainya nanti X ini kan X1, nanti kita akan menghitung X2, X3, X4, X5. Nah, nanti kan kita ngitung X1 udah, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn plus 1 ya yang ada di sini. Nah, kita ingin nilai ini kalau sudah tersentuh angka ini, nilai terakhir, maka dia berhenti. Oke, maka kalau gitu ini X akhir aja ya biar enak. Nah, biar nanti yang ini kita pakai di bawah, X akhir 1,5. Nah, X akhir ini definisinya adalah sebagai Xn plus 1. Atau kalau enggak ya enggak apa gitu. Nanti kita pakai simbol yang lain. Nah, angka 1, 3, nanti 4, 5, 6, 7, 8 sampai n plus 1. Nah, ini kita misalkan sebagai suatu indeks ya. Seperti yang sudah dipelajari dalam dasar MATLAB kemarin, bahwa kita membutuhkan indeks buat dasar-dasar ini. Nah, kita misalkan indeksnya itu misal apa ya, I gitu ya. I sebagai indeks. Berarti nanti while kita ingin X saat indeks I, nah I nya ini ya harusnya nanti sampai jumlah incrementnya 20. Kita ingin X yang I nanti lebih kecil atau sama dengan X yang N plus 1 tadi. Nah, kalau nanti ini berarti nanti kalau ini sudah sama dengan ini, artinya kan dia X2, X3, X4, X sampai Xn plus 1. Dia ketemu Xn plus 1 sama Xn plus 1. Jadi dia sudah tepat di garis, terus programnya berhenti gitu. Nah, I-nya ini diawali dari 1. I sama dengan 1 ya. Nah, karena ada nilai awal, nanti karena ada I-nya itu 1, kita harus ngitung X yang 2, X yang 3, X yang 4, 5, 6, 7 dan seterusnya, maka butuh yang namanya array ya. Jadi I-nya itu harus kita membuat deret angka 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Itu pakai rumus I sama dengan I sebelum ditambah 1. Ini adalah array. Nah, kalau I-nya dimasuk 1 di sini, maka ketemunya I-nya itu 2. Karena ketemu I-nya 2, pas di sini kita menghitung X2 dan juga Y2 dan seterusnya sampai selesai lah itu. Oke, langsung aja kita masukin rumus K-nya ya. Nah, K1 sama dengan, ini rumusnya K1 sama dengan fungsi. Oke, ini F buka kurung. Nah, itu XI buka kurung YI gitu ya. Nah, XI YI ini tergantung ininya ya, karena X ininya berubah-ubah di sini.
Nah, ini kan kurungnya beda-beda. Sehingga dalam pengerjaan nanti, nah seperti ini. Untuk ngitung K1 pakai nilai yang awal tadi gitu ya. Nah, untuk ngitung berikutnya harus sesuai rumusnya, ditambahin di sini ya, delta x per 2 dan sebagainya. Kita langsung aja. F buka kurung, F ini adalah sebagai fungsi. Nanti kita bikin fungsi habis ini. Buka I, nah indeksnya I, koma YI, tutup kurung, dikali dx. Nah, selesai. Sekarang kita ngitung K2 sama dengan fungsi x I ya, harus ditambah dengan dx per 2, koma, habis itu YI ditambah dengan K1 per 2, baru dikali dengan delta x, dan seterusnya. Hitung K3 lagi, fxi ditambah dx per 2, koma, baru yi plus K2 per 2 dikali dx. Terakhir K4 sama dengan fungsinya dari xi ditambah dx per 2, koma, yi ditambah K3 per 2. Ini dikali dengan dx. Nah, barulah ngitung xi plus 1 sama dengan apa itu, xi ditambah dx. Nah, baru y i plus 1 sama dengan yi plus 1/6 dikali K1 tambah 2K2 tambah 2K3 tambah K4, kasih arraynya udah jadi di sini, baru kasih n. Ini adalah versi dibuat sesingkat mungkin gitu ya. Oke. Terus habis itu, nah kita copy aja buat fprintf gitu ya. Nanti silahkan dicoba gitu ya. Kita ingin tampilkan itu adalah nilai x sama nilai y-nya gitu ya. Kita fprintf. Oke, misal oke, kita tampilkan nilai yx-nya, x i, koma y i, buka kurung i, tutup kurung. Oke. Nah, kalau udah kita buat fungsinya ya. Kita copy aja ini. Set. Nah. Oke, jadi programnya seperti ini nanti. Fungsinya tadi kita buatnya f di atas ya, kita kasih f di sini. Oke, ini udah jadi. Kita keterangan ininya buat displaynya supaya rapi, kita taruh sini ya. Nanti kalian bikin sendiri, rapikan lah gitu ya. Kita coba run. Oke, kita lihat apakah ada error atau enggak gitu ya. xn, oh ini x tadi belum kita ubah nih ya, yang bawah xn plus 1, ini x buka kurung angka 1. Kita run. Nah, hasilnya 2,499 atau 2,5 ya. Oke, jadi sepertinya kurang lebih sama ya dengan di sini. Nah, oke, jadi seperti itu ya
untuk hasilnya, nah ini diperoleh ya 2,5 ya, 2,5 untuk hasilnya. Nah, oke, silakan nanti dicoba gitu ya. Nah, ini berhubung mana? Nah, ini kita programnya kita ganti aja yang di sini. Oke, nah kita kasih 12. Oke, jadi silakan dicoba ya. Jadi seperti itu untuk program penyelesaiannya. Nah, menggunakan MATLAB. Nah, jadi ini pakai versi yang lebih dipendekin lagi ya daripada yang ada di ini, yang daripada yang ada di modul nanti yang akan kita bagikan gitu ya. Oke, ini seperti itu aja. Nah, paling sebelumnya, nah, dalam beberapa kasus gitu ya, dalam banyak kasus kita itu menemui kasus-kasus yang persamaan diferensialnya itu adalah persamaan diferensial yang berkelanjutan atau simultan gitu ya. Nah, untuk persamaan diferensial yang nanti modelnya itu simultan, maka itu bisa diselesaikan dengan cara yang sama juga seperti ini, menggunakan Runge-Kutta, tetapi emang lebih panjang gitu ya dihasilkannya, menghasilkan nilai yang untuk programnya bisa lebih panjang. Oke, ini kenapa hasilnya yang kalau di modul itu kan 2,57, kalau di sini tidak. Nah, itu dari ini ya. Nah, tadi kita inginnya kan jumlah incrementnya itu jumlah datanya 20 yang sebelumnya ya. Nah, ini kalau kita ganti jumlah, kalau datanya 20 berarti incrementnya itu 19. Mana ini? Ininya n nya 19, ininya data ke 20, berarti ini oke, berapa ini? 2,499. Ini berarti harusnya awal bagi akhir dibagi jumlah data, jumlah increment 0,5 ini. Oke ya, ini setelah kita coba XI sampai X kita lihat X terakhirnya ya, apakah X terakhirnya itu di sini 1,5. Oke, sudah pas. Oke ya, nah udah seperti ini. Jadi tetap menghasilkan yang sama aja ketika kita menambahkan jumlah datanya. Coba kita balik ini seperti ini. Kalau dia sebagai n-1, nah ini pakai kasus yang berikutnya, tapi 20 ini adalah jumlah data ya. Nah, di sini malah kalau pas 1,5-nya di sini 2,499 ya hasilnya. Oke. Jadi yang ini kan berlebih ya, berlebih. Yang diambil yang pas 1,5. Nah, oke, jadi seperti itu. Nah, kita sekarang akan mencoba menggunakan cara yang lebih sederhana gitu ya, yaitu menggunakan toolbox di MATLAB gitu ya.
kita akan menggunakan metode toolbox yang ada di MATLAB. MATLAB sendiri sudah menyediakan toolbox gitu ya, yang membantu kita untuk menyelesaikan persamaan-persamaan gitu ya. Oke. Nah, nanti untuk penyelesaian persamaan-persamaannya sendiri, nah, dari MATLAB itu dia memiliki beberapa toolbox gitu ya untuk penyelesaian persamaan differential ordinal gitu ya. Nah, toolboxnya itu bisa OD 45, ada OD 15S, kemudian ada OD 23 dan lain sebagainya. Nah, dari berbagai macam OD ini, yang paling sering kita gunakan adalah OD 45 dan OD 15S nanti ya. Nah, bedanya OD yang ada huruf S-nya sama yang enggak ada huruf S-nya. Nah, nanti kita coba lihat di command window. Oke, kita cek ya, kita cek perbedaannya. Oke, kita coba help di sini OD 45 yang pertama ya. OD 45. Di sini dijelaskan bahwa OD 45 di sini solve non-stiff differential equation ya. Non-stiff ya. Kalau ada S-nya itu berarti stiff, kalau tanpa S itu ya stiff ya. Terus apa maksudnya stiff dan non-stiff gitu ya. Nah, beberapa persamaan itu ada yang persamaannya itu istilahnya itu kaku dan enggak kaku gitu ya. Nah, enggak kaku, nah, itu istilahnya adalah kenaikannya gitu ya. Misal kita memiliki suatu grafik, kalau ini diplot dalam grafik, misal grafiknya dia naik terus gitu ya, dia naik, atau nanti dia naik terus turun, dia polanya itu teratur atau enggak teratur. Biasanya polanya itu ya dapat kita baca dari bentuk persamaannya ya. Persamaannya itu persamaan yang cukup rumit atau persamaannya itu yang sederhana. Nah, kalau persamaannya itu yang tergolong sederhana, masih rate of equation, rate of reaction itu ya pakai UD 45 cocok. Bisa juga menggunakan UD 15S juga tetap bisa ya. Tapi dua-duanya ini tetap bisa digunakan non-stiff atau stiff equation. Tapi emang ada kasus misal kita mendapatkan persamaan yang benar-benar rumit, itu kadang UD 45 atau 15S kalau kita cek exit flag-nya ya, itu ada yang lebih baik gitu ya. Kalau persamaan yang ribet nanti pakai yang stiff aja ya. OD 15 kita cek help OD 15S ya. This 15F solve stiff differential equation NDAES variable order method ya. Pada 15S with the span, nah, nanti integrate the system differential equation. Oke, sekarang kita membaca apa namanya polanya gitu ya. Nah, dalam OD ini sama dengan yang kita pelajari di Kompus 1 bahwa dulu kita mempelajari LSQ curve fit gitu ya, yang pengganti daripada CF tool. Nah, itu kan memiliki pola toolbox. Nah, itu adalah pola-pola yang harus kita ikuti gitu ya, yang harus kita ikuti. Nah, polanya itu seperti apa? Oke. Nah, ini ada di sini. Ada juga sudah kita kopikan di modul nanti. Oke. Kita pakai di sini biar lebih banyak penjelasannya. Oke, pertama OD 45. Kita pakai OD 45 dulu ya. Nah, ini macam-macam OD yang lain bisa dilihat di sini. Ada OD 23, 113, 15S dan lain sebagainya. Kalau tertarik silakan diklik aja. Kalian baca-baca sendiri. Nah, OD 45 di sini solve non-stiff differential equation, di mana sintaknya adalah di sini T out, Y out ya. T out, Y out. Nah, T out di sini. Nah, di sini maksudnya adalah kalau kita memiliki persamaan di per dx, nah,
T out ini adalah sebagai nilai X-nya. Nah, karena sebagai nilai X berarti ada nilai X di titik awal, ada di titik ujung gitu ya, di akhirnya. Makanya di sini with T-span of T0 till T final ya. Bahwa nanti T-span ini adalah nanti menjelaskan seberapa panjang T out ya. Kalau di ruas kiri ini untuk menampilkan hasilnya aja. Nah, kalau tadi kita makainya X-nya itu kita tulis saja X0, misal tadi 0, X akhir adalah 1,5 ya, 1,5. Nah, dari 0 sampai 1,5 jumlah datanya tadi kita mau misal 20. Nah, nanti itu bisa kita ganti pakai linspace. Nah, makanya penggunaan linspace salah satunya adalah di T-span ini untuk OD. Jadi nanti pakai aja linspace sebagai rank untuk nilai X. Nah, kemudian di sini luas di sisi kanan ya, di ruas kanan itu ada OD45. OD_fun ini adalah nama fungsi. T-span tadi adalah rank daripada nilai X. Y0 adalah nilai awal daripada Y. Oke, kita cari yang lebih kompleks. Ruas kanan di sini ada pilihan option. Nah, option ini adalah untuk kita memberi suatu kriteria optimasi yang lebih detail. Nah, maksudnya optimasi yang lebih detail ini adalah kita bisa mendapat parameter tambahan. Misal optionnya kita masukin tanda petik real toll ya, recalculation of tolerance ya. Ini artinya nilai toleransi pemberhentian ya. Tingkat errornya sampai berapa angka belakang koma. Kalau defaultnya bawaan MATLAB dia 1 kali 10 pangkat min 3 atau 1/1000 ya. Dan lain sebagainya. Kita bisa tambahkan yang lain. Oke. Nah, bisa juga ini ya. Lebih lengkapnya di ruas kiri kita bisa tampilkan TE, YE sama IE. Nah, TE di sini ada keterangan ya. TE is a column vector in which event occur. Nah, berarti kolom, vektor kolom ini metode perhitungan ya, itu ditampilkan kolom dan juga barisnya yang YE. Nah, metode perhitungan yang digunakan di toolbox ini apa? Kalau tadi kan menggunakan metode Newton-Raphson. Nah, kalau OD ini dia metode apa yang digunakan? Oke, kita cari di sini. Oke, OD. Integration terminate 0 determination event. Oke, di sini belum ada keterangan. Coba kita coba UD yang lain 15S coba ya. Nah, ini penjelasannya ada di sini ini ya. Ini konsepnya. Nah, ini salah satunya ya. Metode di UD ini salah satu yang 15S adalah menggunakan Jacobian matrix ya. Misal ada fungsi df per dy is a critical reliable in efficiency OD set to Jacobian. The function handle bla 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 dan seterusnya ya. Nah, ini nanti ya bisa lihat metode lengkapnya lah kalau penasaran. Kita langsung aja terapkan di dalam kasus soal ini. Oke, fungsinya kita copy aja. Kita besarkan lagi. Oke, kita misalkan kita ada function nah, pertama kan ada nilai mula-mula x0. X0 tadi 0, X akhir Xn tadi 1,5. Nilai Y awal itu Y0. Y0 tadi berapa? 0,4 kalau nggak salah. Nah, kemudian kita butuh rank nilai X. Misal ngetik aja rank
underscore x gitu ya. Rank nilai x nya berapa? Kita pakai linspace, diawali x0 berakhir xn. Jumlah datanya berapa? Nah, tadi kan incrementnya 20, berarti kan jumlah datanya 21 gitu ya. Misal kita buat aja di sini 21. Nah, langsung kita ke solver. Nah, ini enaknya ya. Kita ingin cari apa? Cari x dan juga y. Sama dengan OD45. Fungsinya tadi f. Nah, ranknya adalah rank x, y awal adalah y0. Langsung kita copy fungsinya. Kita akhiri dengan n. Udah selesai, tinggal kita run. Oke ya, dapatlah seperti ini. Ini nilai x, nilai y. Kita lihat dulu, sudah benar belum yang tadi? Y awal 0,4. Oh, x1 nya 0,5. Salah data. 0,5. X akhirnya itu 1,5. Ini 0,4. Kita run lagi. Kita run di sini dapat 2,5. Ya, dapat 2,5. Gimana kalau jumlah datanya kita banyakin? Ini kan 21. Kita turunin dulu jadi 10. 2,507. Kita 100. Segitu ya. Nah, misal 5. Nah, juga sama. Berarti ini pakai berapa? Kalau pakai OD di sini menghasilkan hasil yang sama. Coba kita pakai yang metode tadi ya. Oke, semuanya ya. Nah, tadi kita udah lihat yang hasil sebelumnya. Ternyata setelah dilihat lagi itu ada beberapa keanehan ya, bahwa K3 sama K4 nih kok rumusnya K2, K3, K4 nya sama ya. Harusnya untuk ngitung rumus K4 ya, untuk ngitung rumus di K4 bahwa itu X sama Y nya itu nggak dibagi dengan 2 dx nya sama K3 nya ya. Ini nih, wah ini salah di sini, pantesan ini ya. Wah, ini pantesan agak aneh gitu ya. Harusnya nih dx yang ini cuma K3 doang. Nah, seperti ini. Maka di program itu adalah yang K4 ini dx, ini K3. Nah, seperti ini. Berarti ini kalau n-nya itu 20, harusnya hasilnya itu 2,507. Nah, benar ya. Oke, tadi kita ngikutin ini tapi terlihat aneh gitu ya. Jadi ini silakan dikoreksi lagi untuk yang metode manual bahwa rumus K4-nya itu seperti ini. Oke. Demikian saja sebelum berakhir video ini, dan selamat menyaksikan di video selanjutnya. Terima kasih.